Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Iban. Di video kali ini kita akan membahas cara merender eksterior seperti ini. Ini waktu itu kliennya menggunakan Google SketchUp, kemudian gua render menggunakan Atlantis, dan kemudian gua retouch menggunakan Photoshop 2019. Buat teman-teman yang belum mengerti bagaimana cara menggunakan Photoshop dan juga tools-toolsnya apa aja belum tahu, teman-teman bisa cek video gue yang denah maupun potongan. Di situ gue udah jelasin secara detail untuk shortcutnya apa aja dan juga tahapan-tahapannya. Pun di sana gue mencantumkan link brush yang bisa teman-teman pakai untuk keperluan meretouch renderan Photoshop teman-teman supaya lebih cepat dan mudah. Nanti gue akan sekalian tunjukin maksudnya brushnya itu fungsinya untuk apa teman-teman. Oke, ini adalah gambar before di retouch menggunakan Photoshopnya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung lompat ke Photoshop ya teman-teman. Nah, di sini gambar pertama itu gue menggunakan Atlantis. Di sini yang gue butuhkan adalah si material.id-nya teman-teman. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa menseleksi si material berdasarkan material yang udah kita berikan baik dari SketchUp maupun dari Atlantis. Di sini gue contohin, itu gue ada gambar hijau ini. Nah, di sini gue pengen ngedit rumputnya ceritanya teman-teman. Nah, gimana caranya? Pertama teman-teman ke layer material ID, kemudian teman-teman klik W untuk shortcut magic wand. Kemudian teman-teman tinggal klik si rumputnya ini nih. Nah, di sini pastikan di bagian atas nih continuous ya teman-teman, jangan checklist. Kalau misalkan teman-teman checklist, dia akan jadi seperti ini. Dia akan auto nge-select yang edging terluarnya aja. Nah, yang rumput ini dan ini dia nggak akan select. Kalau misalkan continuous ya teman-teman udah uncheck, kemudian teman-teman select si warna birunya, maka semua yang berwarna rumput di Atlantis maupun di SketchUp dia akan select. Nah, langkah berikutnya setelah teman-teman select di material ID, teman-teman ke layer modelingnya teman-teman. Kemudian teman-teman klik Ctrl J, itu adalah shortcut untuk duplicate layer. Nah, dari sini jadi deh layer si rumput yang kita pengen editnya. Nih, jadi seperti ini layernya. Nah, itu gue contohin satu aja. Ini gue delete. Kemudian sini kita akan bahas ada apa aja di layer-layer atasnya. Nah, di sini pertama ada layer hijau, itu gue bagian rumputnya gue gelepin. Soalnya dari si Atlantisnya ini cukup norak teman-teman, warna hijaunya terlalu norak, maka dari itu sini gue bikin layer yang seperti gue contohkan tadi. Cara seleksinya teman-teman udah ngerti, kemudian sini gue gelepin. Lanjut di layer atasnya sini gue bikin ada orang, kemudian ada bayangan orangnya. Ini juga ada bayangan orang, masih objek orang juga. Ini orang di atasnya nih teman-teman, gue kasih yang lagi nyebrang. Walaupun sebenarnya kayaknya nggak begitu kelihatan, tapi nggak apa-apa, dikasih dulu aja. Dan sini ada orang juga. Ini juga yang di atas sini jadi jembatannya. Lanjut ke atas terus. Ini ada rumput-rumputan kecil seperti ini teman-teman, kelihatan ya? Ini. Kemudian lanjut ke atas. Ini gua kasih bias-bias cahaya ini. Nah, ini gimana cara bikinnya? Ini cukup pakai brush aja teman-teman. Ini gue contohin ya. Jadi di sini gue new layer dulu supaya nggak nyaru sama yang pertama. Kemudian sini teman-teman tinggal bikin selectionnya. Misalkan teman-teman mau bikin si bias cahayanya seperti ini. Kemudian kalau udah sini teman-teman tinggal klik B, brush. Kemudian teman-teman warnain putih. Kemudian sini teman-teman gedein dan opacity teman-teman kurangin. Nah, udah tinggal bikin seperti ini, langsung jadi bias cahayanya. Nah, kalau misalkan masih tajam, teman-teman bisa mainin yang namanya blur. Bisa Gaussian blur, motion blur, dan sebagainya. Ini misalkan gue yang motion blur. Nah, jadi seperti ini. Ada banyak cara lah teman-teman, pokoknya cara bikin bias. Itu gue contohin aja salah satunya. Oh ya, sekalian di sini gue pengen ngasih tunjuk yang tadi link brush tersebut tuh ada apa aja. Jadi kalau misalnya teman-teman udah buka yang denah ataupun potongan, teman-teman klik si brushnya. Sini ada banyak tipe brush, contohnya awan, real smoke, orang, mobil, dan sebagainya. Ada pohon juga. Nah, ini
Kalau misalnya teman-teman udah download nih, ini akan sangat mempermudah teman-teman dalam meretouch sebuah Photoshop. Ini gue contohin ya. Nih, tuh dia udah jadi seperti ini, teman-teman tinggal warnain hitam deh. Tuh kan dia jadi foregroundnya ceritanya. Tuh. Sangat berfungsi banget deh teman-teman si brush tersebut. Pokoknya teman-teman kalau misalkan memang pengen retouch harus download link tersebut deh. Lanjut teman-teman, di sini ada ini masih layer untuk bias cahaya, kemudian sini ada rumput-rumputan, gue kasih seperti ini. Sorry, ini gue ganti dulu brushnya supaya nggak terlalu pusing lihatnya. Nah ini gue kasih rumput-rumputan yang ini nih teman-teman. Yang di sini gue kasih rumput-rumputan. Ini gue kasih bunga-bungaan seperti ini. Nih gue copy paste doang. Si bunga-bunganya masih bunga terus. Kemudian ini beda objek untuk rumputnya teman-teman. Langsung gua copy paste aja. Oh ya, di sini supaya gampang copy paste-nya teman-teman, caranya teman-teman klik V, kemudian teman-teman tahan Alt key teman-teman. Teman-teman tahan Alt dan geser si layernya. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat akan langsung auto ngeduplicate layer kan teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ini ada nih rumput-rumputan yang depan juga gua kasih. Kemudian sini ada pohon lagi, dan terakhir gua kasih brightness teman-teman. Nah di sini cara ngasihnya yang di sebelah kanan FX nih teman-teman kan. Teman-teman kasih brightness, level, curve dan sebagainya bebas. Dan di sini kalau misalkan dirasa terlalu kontras, teman-teman bisa klik 2 kali di layernya, yang klik bulatan ini, kemudian kontrasnya dikurangin juga bisa. Kemudian yang terakhir teman-teman, di sini tinggal Ctrl Shift Alt E untuk ngegabungin semua layer yang ada di bawahnya. Kemudian teman-teman ke filter, kamera raw filter. Nah di sini pastikan di bagian kanan atasnya teman-teman cek supaya kelihatan gambar teman-teman itu overexposure atau enggak. Ini gue contohin kalau misalkan gambar teman-teman itu overexposure. Nah kalau misalkan gambar teman-teman overexposure, dia akan muncul merah seperti ini. Lebih jelasnya lagi seperti ini teman-teman. Nah yang terlalu terang dia akan jadi merah. Nah gimana cara nguranginnya? Cara nguranginnya itu adalah tinggal teman-teman ke bagian highlight, kemudian dikiriin sedikit aja udah langsung hilang. Kemudian di bagian bawahnya sih teman-teman bisa atur untuk clarity, dehaze dan sebagainya. Ini tergantung teman-teman sukanya mood renderan yang seperti apa. Oke teman-teman, kayaknya itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.